Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa zayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bi tasni khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi uluhihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adharu si'arul islam min dhulmatil kufri wa qubuhihi amma ba'd. Faya ayuhal hadirun jamaah masjid Sirajidin, ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Al-Mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita semua, para sesepuh pondok pesantren, majlis taklim, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, taman pendidikan Al-Quran, para asatid, para habaib, mangga dina iwangi urang sami-sami doakeun muga-mugi guru-guru urang sadayana dipaoskeun yuswana, kumargi urang masih memeryogikan ilmu-ilmuna. Al-Mukarramun, para panitia penyelenggara PHBI, baik bapak-bapak, ibu-ibu, karang taruna, ikatan remaja masjid, para dermawan yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini, dina mangrupi artosna, tuangunana, leuteunana, tanagi doa hadirnya pada malam ini, semua itu dicatat sebagai ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum tausiah dimulai, diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan tausiah takut ada kata-kata yang tidak berkenan, saturaan itu kaukur rekabasa anu paselia laku lampah anu temerna dugikeun ka aya jamaah anu raheut manah ulah kirang-kirang ageng ngapunten, terutama kepada bapak dan ibu yang mendengarkan tausiah saya melalui YouTube ataupun melalui media sosial yang lainnya. Saya mohon maaf, untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena Rukman adalah manusia biasa. Saya banyak kehilapan, kekurangan, kealpaan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Betul? Tolong disimak tausiah yang singkat ini. Orang terkadang selalu berkata semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan nanti di hari kiamat, tetapi jarang orang mempersiapkan amalan-amalan apa yang akan mendatangkan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi orang sadayana kenging hoyong kenging syafaat kan, tolong dipersiapkan amalan-amalan anu baris memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat.
Salah satu amalan-amalan yang akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat, yang pertama, tolong disimak, memperbanyak membaca Al-Quran. Satu huruf 10 keberkahan. Yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang akan memberikan pertolongan nanti di hari kiamat, salah satunya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bayangkan Allah Bapak dan Ibu, satu huruf kita baca Al-Quran akan datang 10 keberkahan. Kumargi kitu ulangan saukurnya rios. Moga-moga orang ingin syafaat di hari kiamat, tapi tidak pernah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mohon maaf. Mulai hari ini, mulai detik ini, mulai malam ini, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Hendaklah memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Baiti jannati, rumahku surgaku, yaitu rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Aisyah kapungkur mahna dadi hapunten pun aki pun ini bumi nate sami kita model kia setengah badan anak tembok luhur bilik bari curcor caina hareran dipapais malah mandar kembang warna-warni mata resep anu ningali mata betah anu nyicingan cinta iya teh bumi teh asa raos-raos teuing dianggo-naon ieu teh bumi teh dianggo maca Al-Quran. Oh paingan bumi teh nyaman, tenang, tentram. Ada kalanya rumah mewah, ada kalanya rumah yang mahal, tapi ketika kita masuk ke rumah tersebut perasaan kita tidak nyaman, bahkan gersang. Ternyata rumah itu sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam waktu 24 jam, waktu seorang teh kan 24 jam, sami tukang tani, tukang dagang, pengusaha, pejabat, santri, kiai, semua diberikan waktu oleh Allah sama, tanpa dipilah-pilih 24 jam. Tapi kan yang membedakan itu digunakan untuk apa itu yang 24 jam. Ada yang waktunya habis dipergunakan untuk Mobile Legend, tisu kita kan kasore, hayo main game online. Ayo nu opatan pagana teh keur ngalogat tadarusan teh nyaho main ludo. Ya kan? Jangan sampai waktu habis dipergunakan oleh hal-hal yang tidak bernilai. Jangan sampai waktu habis dipergunakan oleh hal-hal yang tidak berfaedah. Coba ka ibu-ibu anu paling kiri, anu paling kanan. Jujur, masa saya harus mempergunakan huruf qasam di malam ini? Wallahi billahi tallahi. 24 jam, berapa jam sih dipergunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Zikir yang paling utama, zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Coba orang teh loba ngaji, loba ngomen, asik. Banyak komen daripada banyak ngaji. Loba maca Quran, loba maca WA. Bagaimana kita akan mendapat pertolongan syafaat nanti di hari kiamat? Bayangkan satu huruf 10 keberkahan. Singkabita, aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau memang Anda tidak membaca Al-Quran karena kesibukan, ya kan? Sibuk ku dagang, sibuk ku tani, sibuk ku ngalamun, kita sibuk kan ngalamun kan, sibuk dengan berbagai hal-hal yang lain. Sehingga tuh waktu teh tina satu hari 24 jam teh 2 jam atau untuk membaca Al-Quran minimal gitu. Sebaiknya kan one day one juz, satu hari 1 juz, berarti 30 hari khatam Al-Quran. Diatur baca Al-Qurannya. Satu contoh nih, wangtadiru sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Orang ke saat sholat maghrib menunggu sholat isya kan. Nah sambil menunggu isya itu baca Al-Quran.
Orang-orang kaya itikaf di masjid, orang-orang biasa itikaf di masjid. Nikmat mana lagi sih yang akan kau dustakan? Rumah kan sudah punya, bumi kan sudah gaduh, harta sudah ada, tinggal ibadah. Masa sih nggak cukup usaha dari pagi sampai sore nah tuh waret? Ambil ibrah, ambil pembelajaran. Manuk tuh tinggal 5 manuk piit, dia pergi pagi pulang sore, nggak pernah piit pulang subuh. Ya, nah bapak kan misalkan dari pagi bisnisnya, mohon maaf, dari pagi bapak bisnis sampai sore taruhlah, masa sih tidak sempat meluangkan waktu wangtabiru sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat? Maksudnya beres sholat maghrib nggak pulang di rumah, dia tinggal di masjid. Dari maghrib dia nggak pulang ke rumah, dia memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia memperbanyak membaca zikrullah, dia memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, dia memperbanyak masya Allah sholawat. Hal-hal itulah yang akan bermanfaat, karena hidup ini adalah sangat singkat. Saur Sunda nemah nadong kapunggur nunya angan dikubur teh ngaos Quran. Bagaimana akan terang benderang, bagaimana akan nikmat di alam barzah kalau dia tidak suka membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Bapak dan Ibu lihat di Yaman. Di Yaman ada satu kota yang namanya kota Tahrim. Itu dikenal dengan julukan kota 1000 wali. Banyak orang yang hafal Al-Quran bukan karena program takhusus. Banyak orang yang hafal Al-Quran bukan karena program khusus, tapi karena seringnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jam 4 pagi tetangga sebelah sudah baca surah Ali Imran, tetangga sebelah kirinya sudah baca surah Al-Baqarah, depan rumah sudah baca surah Yasin, belakang rumah sudah baca surah Kahfi. Jadi saking seringnya orang mendengar ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dia hafal 30 juz Allahu Karim. Ibu cingatuti maghrib kaisa teh maghrib mengaji, maghrib matikan TV. Cocok tuh maghrib mengaji, maghrib matikan TV? Sudahlah, jangan sampai waktu habis. Ya mah di maghrib kaisa teh alungkeun mau kena nyokot remote ningali Andin. Gitu jeung gitu. Salakina sarua kalakan nonton Persib. Kan kamari menangnya. Si Pebi pan masuk. Begitulah. Jadi satu batsaan pedagang lamun keur ngaladangan teh aya nu balanya ya punten dagang lagi nggak ada yang belanja, Anda baca Al-Quran diawali dengan mensucikan diri terlebih dahulu yaitu berwudu. Lamun eueuh nu balanya teh tolong baca Al-Quran ya mah eueuh nu balanya hayu main ludo, Mobile Legends, ningalian film porno, naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana malaikat rahmat akan datang kalau seandainya dalam HP ada orang lain. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial. Hati-hati nih, bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dia diberi gelar wajah yang mulia sampai wafatnya dia tidak pernah melihat farjinya sendiri. Farjinya sendiri tidak pernah dilihat, apalagi melihat orang lain orangnya. Iya, di bawah HP kanan itu lain harurang ngolong taharapusan. Kadang-kadang jelema ngerti mugi kituan teh bener teh. Kadang-kadang jelema ngerti, dia kirim foto tersebut ke orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Ilmu teh amalkeun. Anda orang ngerti, Anda orang paham kok berbuat seperti itu, menyebarkan aib orang lain, menyebarkan orang lain melalui media sosial, dosa. Sekali lagi tolonglah, satu, kalau kita ingin mendapatkan nanti pertolongan di hari kiamat, tolong kalau ingin hidupnya berkah, kalau ingin hatinya tenang, kalau ingin usahanya nyaman, kalau rumah tangganya ingin sakinah mawaddah warahmah, dibangunnya rumah tangga itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Baheula lama maghrib mengaji, maghrib subuh mengaji,
Ingat we namun beres salat subuh teh ngaraji geuningannya beres bubar salat subuh teh paburu-buru neangan jamu air nu marurat urut subuh aya nu meunang suung geuningannya bener memang ini ka sakola teh dalahar heula da imah baheula mah lain make parabola make paraseun ulun geuningan baturna imah minimalis manehna mah bilik kinis tapi tetep rumah tangganya romantis. Buat apa rumah mewah tapi keluarganya anarkis, rumah tangga guludug. Apa rumah tangga guludug? Unggal panggil dengan dordar menurut kayamanan ya kan. Saya ingat tadi saya pesen sama Pak Nitya pengen tidur di rumah yang gini, saya pengen tidurnya rumah-rumah panggung ya, kalau bisa mah pengen rumah panggung. Saya nggak pulang karena memang mohon maaf saya sudah 2 kali dioperasi, kalau pulang saya 2 hari itu lelahnya. Jadi panitia saya sudah berjanji malam ini tetap saya akan menginap di tempat ini. Bapak sekali lagi baca Al-Quran itu Allahu Karim. Jadi mudah sih didengarkan tausiah, kadang-kadang pengamalan nama itu yang susah. Nah itu ngaraji mah juga nuhar arungat beres weh ngaji kan itu deui. Tetapi saya berharap malam ini kita mendapat hidayah, amin. Ini tolong diamalkan ya. Mau tidur baca Al-Quran gitu. Bukan banyaknya, tapi istiqomah, mudawamah, kontinuitas, berkesinambungan, berkelanjutan. Eta udah mengaji Quran ke sabulan sekali we di bulan Ramadan. Ya kadalusan beres puasa beres ngajina teh. Da Quran lagi lamari baru lukan teh. Ya papanggi teh kayaknya bulan puasa deui. Geus raramat eta Quran teh raramatan. Enggak boleh begitu, yang baik, yang baik. Mau tidur baca Al-Quran baik 1 halaman, 1 ayat, 1 makro, yang lebih baik 1 juz dong. Pak, Bu, ingin tahu orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia? Orang ada yang khatam Al-Quran 7 hari. 7 hari bayangkan khatam Al-Quran. Jadi 1 minggu dia khatam. Daripada banyak bicara yang tidak bermanfaat, lebih baik diam. Demi Allah, diam itu emas, tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Tapi berdoa, berkata yang penuh makna, membaca Al-Quran itu sungguh adalah berlian. Daripada lupa omong-omong, loba kuman komen teu pararuduh ibu-ibu nusok ngararumpi tadarengkeun. Mending loba ngaji. Kadang-kadang kan pagi-pagi orang lagi ngaji Quran ya mengeceodean. Suku-suku ceode. Asa kutu pantasnya ini tiktokan. Ini tiktokan cuma daripada tiktokan mendingan nyen tiktok dipakai muludan. Ibu karasa merenang. Ibu sekali lagi mohon maaf, jadikan rumah khusyuk, yaitu baiti jannati, rumah yang selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, mohon maaf, amalan-amalan apa sih yang akan mendapatkan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat? Saum, baik itu saum fardu ataupun saum sunnah. Bu, ada yang namanya surga Baburayan, airnya putih melebihi daripada madu, manis melebihi daripada madu, putih melebihi daripada susu. Ini surga diperuntukkan untuk siapa? Bagi mereka yang rajin melaksanakan ibadah wajib, yaitu saum Ramadan ditambah dengan saum-saum yang lain seperti Senin dan Kamis. Ditambah lagi saum pada tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah. Ditambah lagi dengan saum sunnah yang ditentukan seperti saum Arafah, saum Tarwiyah. Tarwiyah kan pada tanggal 8, Tarwiyah pada tanggal 8. Kalau Arafah pada tanggal 9, saat orang lain melaksanakan wukuf puncak ibadah haji, kita saum, itu yang paling utama. Atau saum sunnah di bulan Al-Muharram pada tanggal 9 disebut Tasyu'a,
pada tanggal 10 disebut Asyura, tambah tanggal 11 9 10 11. Kenapa kita melaksanakan saum sunnah di bulan Al-Muharram 3 hari? Untuk membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Itu ieu mah hayang menang syafaat ari puasa tara. Di kita puasa ku pamajikanana poe Senin lambung. Lambung saya mah anu dibabaca lambung, anu dibabaca mah ari kopi saya beak 2 gelas. Ongkol lambung, ai kopi eta geus 2 gelas teh. Masa seperti itu terus sih hidup? Coba persiapkan amal sebelum ajal. Persiapkan amal sebelum ajal. Demi Allah, yang namanya mati adalah rahasia ilahi. Kalau Bapak hari ini dan saya berdiri di atas bumi, mungkin besok lusa kita ditelan oleh bumi. Kita kan hari ini berdiri di atas bumi kan, tapi besok santri mohon maaf, mungkin kita ditelan oleh bumi. Rugi punya kekayaan kalau tidak disertai dengan amal kebaikan. Saum sunnah apa susahnya sih? Ya mau batur tanggal 8 puasa, tanggal 8 Arafah puasa, saya mama lambung mau dibaca mah mau baca lambung pagawean udah cerita tadi udah kopi cap opre ya Allah ya Karim sakapeung mah da boga salah kita kesel da kayaknya ini amal teh ngaji Quran kagak pagawean gaple sampai jam 2 keluar betul nggak? Gaple sampai jam 3 dini hari keluar. Kenapa ketika baca Al-Quran 1 ayat saja nggak sempat? Bagaimana sih hati anda? Sing leles di hati saum sunnah saum diulang ya, soalnya banyak yang meliput, jadi selamanya saya agak serius. Saya takut nanti anda share ke YouTube, anda masukkan ke media sosial. Bagi mereka yang mengupload ceramah saya, dia dapat untung karena banyak yang menonton. Tetapi saya kadang-kadang dapat komen yang menyakitkan. Demi Allah, banyak orang komen-komen yang begini, tapi tidak apa-apa. Santri, lihat falsafah tentang gula. Lihat gula. Lamun orang yang teh kurang gula, nu disarekan teh gulaan atau menyaya teh manis kieu teu karasa gulana. Tetapi ketika gula itu manis, yang dikatakan bukan gula manis tapi yang dibilang teh manis. Jasa gula diabaikan. Betul nggak? Anda bikin kopi, kopi teh teu ngeunah aing mah pahit teu kurang rasaan. Ya sapaham, ya teh kopi teh kurang gula. Ya salah. Ada salah kopi yang disalahkan. Gula na kurang. Tapi ketika gula itu memberikan rasa manis kepada kopi, yang dibilang kopi manis bukan gula manis. Gula tidak pernah marah. Ngan lamun pelebah aya panyakit gula bapak teh dibegang-begang ting awaknya itu bapak teh boga penyakit gula basah, gula kering, apapun namanya, tetapi anu disebut ke gula tidak pernah marah. Gula selalu memberikan sejuta manfaat dan rasa. Santri bapak netizen yang komen begini, netizen yang suka komen di media begini, biarkan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Demi Allah, apa yang anda tulis di media sosial, apa yang anda ucapkan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Bijak, cerdas kalau memberikan komen. Saya sudah datang dari pagi, panitia cukup baik, telepon kepada saya tidak datang. Saya tidak punya nomor WA, saya tidak punya sekretaris, dan saya tidak punya ajudan. Lillah saya datang, bahkan saya berani mau nginep di kampung ini. Kadang-kadang orang komennya naudzubillah, beginilah. Yang baik anggap orang mah hirup model kopi gitu, terus jeung gula mah ada kumaha atau gula mah tak disebut-sebut. Bah penyakit gula diomongkeun. Bu, ibu, saum itu luar biasa. Berpuasalah, sahurlah, insya Allah sehat. Begitu, ya kan?
Betul nggak? Hadisnya sudah jelas, saum itu menyehatkan jiwa dan raga. Doa yang dikabul adalah diantaranya dari sekian banyak doa orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka gitu. Tak orang mengaji manusia popoe lah daya bagian-bagian membangun infrastruktur ada bagiannya, berbicara tentang pandemi dan COVID ada juga bagiannya. Saya Ustadz biasa, saya sampaikan ceramah yang menyejukkan bagi masyarakat agar menjadi masyarakat yang marhamah, keluarga yang sakinah, pribadi yang berakhlakul karimah, jadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga. Ya bagaimana akan berguna bagi yang lain, Anda saja sudah tidak berguna bagi diri sendiri. Salah ya main game, main PS, batu ngaraji, tercarincing di warnet. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke desa-desa, masuk ke kampung-kampung, ada pinjaman online. Ada juga apa? Kalau itu mah sudah jelas. Ada lagi nih, apa coba yang sudah mulai masuk? Perjudian melalui online gitu sekarang. Saya tanya kenapa orang itu tiap sore ke warnet, arek ngeprint atau arek download? Ternyata pasang judi togel melalui aplikasi. Ngaji ya, ngaji perbanyak membaca ayat-ayat suci. Yang kedua saum, baik saum fardu atau saum. Apalagi Pak Ustadz amalan-amalan yang akan mendatangkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Memperbanyak membaca sholawat. Inna ibil makna harfu taukid. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat. Betul tidak? Nah, baca sholawat. Yang maha yang menang syafaat karena maksiat cara baca sholawat. Apalagi membaca sholawat di pagi hari sebanyak 10 kali. Sungguh di hari itu dia akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan berbagai kebaikan. Panah ya orang teh zikir di pagi hari. Yang pertama baca ayat kursi 1 kali, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca surah Al-Falaq 3 kali, baca surah An-Nas 3 kali. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan anu ditampi. Ya Allah, terimalah ibadahku. Ya Allah, terimalah ibadahku. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Begitu kan? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Begitu sudah jelas. Zikir di pagi hari. Tolong baca sholawat. Ya, lamun hayang menang syafaat kudu daek maca sholawat. Coba imah-imah teh dijadwal Pak RT. Malam Jumaah ya sholawatan di imah ya, malam Jumaah besok sholawatan di rumah ini. Jadi kabagian imah teh maca sholawat. Imangan hayang ngomongkeun batur karena setna teh. Itu yang ketiga, orang yang suka membaca sholawat, sungguh dia nanti akan mendapatkan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat. Siapa lagi yang akan mendapatkan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat? Orang yang suka membaca kalimat tahlil. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sarang la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca tahlil antara lisan dan hatinya ikhlas karena Allah, sungguh dia akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Begitu. Baca beres sholat fardu orang sok baca tahlil, benar tuh? Ada yang baca tasbih subhanallah, subhana maf'ul mutlaq takdiruhu sabatu maha suci Allah. Ada yang baca tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Ada yang baca tahlil la ilaha illallah. Kalimah itu mudah diucapkan tapi akan berat dalam timbangan. Itulah orang-orang yang suka mendapatkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Mata kadi beres salat teh tong buru-buru balik, ulah ninggalkeun tali palantri pan urang mah ahli sunnah wal jamaah. Urang ngomong ka batur ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ari kalakuan ahli bid'ah wal gagabah. Batur maca sholawat kalaka maksiat, batur zikir kalaka main ludo. Batur saum sunnah, ieu mah kalaka tuluy barang tua. Tidak pernah melaksanakan saum sunnah. Ya bagaimana akan mendapatkan pertolongan? Ya,
beres maghrib ibu-ibu ari beres maghrib mengaji maghrib matikan TV baca sholawat naria baca sholawat munjiah sholawat ibrahimiyah sholawat syifa atau sholawat fatih betul nggak? Jadi itu orang yang akan mendapatkan pertolongan di maghrib ka isya teh cicing di masjid modern balalun harmanya imah boga kebon boga naon deui sih cocok nggak orang kaya nggak pulang cocok ke santri anu beunghar teu euy ti maghrib ka isya iya nya cocok nu beunghar tak ina nu balangsak komo nu balangsak rek naon balik ke naon coba nu balangsak rek naon balik nu balangsak balik ke daun naon batu maca sholawat wudud berapa itu berapa ada berapa diulang berapa mudah-mudahan itu jadi ilmu yang bermanfaat diulang santri ini naukidan satu batsal yang kedua saum sunnah yang ketiga membaca yang keempat membaca la ilaha illallah lisan ikhlas lillah karena Allah sungguh dia akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat opat jadi opatnya kalau ada agungan teka kuping teka kuping cerita kalau pernah turunkan jadi 4 ya 4 kan nah sekarang saya akan menyampaikan materi-materi yang lain sudah 4 tuh ada beberapa sifat yang harus kita miliki itu tadi amalan kan sekarang sifat-sifat yang terpuji sifat akhlakul karimah agar kita terhindar dari bara siksa api neraka nuka hiji orang kudu boga sifat hayin haknya hak kecil hayin itu apa artinya tawadu tinggali rindu surga kepada orang yang memiliki sifat tawadu barang siapa orang yang tidak memiliki sifat tawadu hati-hati sebaliknya adalah takabur orang takabur sombong dina hati sekecil apapun tapi dia wafat belum sempat bertobat jangankan masuk ke surga baunya surga pun tidak akan diberikan kepada orang yang sombong apa yang harus kita sombongkan ilmu ya dengekeun ulah sok hirup pang aingna asal ngajago panggagahna ilmu teh sautik sewa kadang-kadang ada orang yang hafal Imriti ada orang yang hafal Kailani ada orang yang hafal Jurumiyah ada orang yang hafal Johar Maknun ada orang yang hafal usul fikih hadis ya kan saeutik sewa geus sadaya napan disiplin ilmu bisa dimiliki karena keterbatasan diri makanya harus saling menghargai saling menghormati ulah asa pang aingna we hirup teh masuk aja dengan dilemun asa pang heueuh naon eta teh batur imam teh ulah manehna we karep hayang teh nu adan teh ulah ngamuk teh kabagan tarawih jadwal imam nyieun deui masih ieu teh jadi eta bangun rada heuras jelema teh pemuda rek ngayakeun acara ulah kumaha karepna we kesel kan kitu teh salah satu sifat orang yang sombong tidak mau menerima pendapat dari orang lain harus mau menerima dong pendapat dari orang lain isi padi semakin merunduk pare tinggal di dosi merunduk kan pare lamun bener mah anu sok pare ambil ibrah ambil pembelajaran ambil hikmah dikulisain hikmatun segala sesuatu juga ada hikmahnya di balik pandemi juga ada hikmahnya menandakan bahwa kita lemah karek sama virus karek sama kuman kita sudah tidak berdaya makanya jangan sombong ulah sok sombong ke ilmu da ilmu teh saltik sewang atuh dokter kayaknya aya dokter mata aya dokter THT ada dokter gigi ada dokter jantung ada dokter kulit ada dokter anak kan kabagian tabenan ilmu teh saltik sewang ulah sok hayang pang bener nawe hirup teh aya nu adan ngamo aya nu ngimaman ngamo atuh bawa masih kita ka iman mun kitu-kitu teh
bukan kudu nama anu hade nu boga akhlak anu tawadu anu hayin ya pakai hak kecil hayin tawadu abah mah sepuh sok ayo mah urang kali we miganten khotib mah moal berkurang martabat kehormatan justru semakin dihormati oleh orang banyak. Dia berilmu mendorong suksesnya pemuda untuk di depan eta nu hade mah ulah imah teu kabagian teh mau teu ka masjid kita ke 4 bulan tuh masjid kita make adat-adatan ka aing mah teu nyeun jadwal bukan jelema mah kitu nya aneh para seana jeung jelema jadi aing masih gitu di jauhan tuh masjid kita urang teu meuleum teu manis amak-amakan ka urang mohon tawadu aduh rindu surga itu diharamkan jasadnya disentuh oleh bara api neraka bagi mereka yang memiliki sifat tawadu. Anda tahu Korun orang pintar santri baca dalam sejarah kebudayaan Islam ya ilmu teh luas. Korun masih saudara dengan Nabi Musa. Korun itu punya sukses menguasai segitiga emas, kekayaannya ibu-ibu karuping ke dia Korun benghar-bengharna Korun emas kunci lagi tidak emas kunci gudangnya itu sama emas bari digotong ku depan eta teh kuncina komo jero namureunanya. Dia bilang begini kepada Nabi Musa, bisnis saya sukses karena keberhasilan saya, karena banyaknya saya teman, karena saya pintar dan piawai dalam memanajemen bisnis. Sombong, sesungguhnya dia kaya biiznillah birahmatillah atas izin dan kasih sayang dari Allah. Bapak kaya, bapak pintar, bapak sehat, semuanya biiznillah birahmatillah atas izin dan kasih sayang dari Allah. Tah dengikeun sok baleunghar sombong di lemur teh. Oleh Allah Anda bisa dimiskinkan dalam 1 detik, bisa dimiskinkan oleh Allah dalam 1 menit. Kekayaan Anda itu bukan hanya sekedar prestasi Anda biiznillah birahmatillah atas dasar izin dan kasih sayang dari Allah. Eta tawadu ku sombong ku hata kabengharan di dinya teh muasa beunghar Nabi Sulaiman sok teresep nu beunghar sombong teh boga HP kitu ge mun di kieu-kieu we kita tadi ayeuna batu ge baru gaeun saya HP kitu teh. Oh nya ada kieu-kieu ada batu ge baru gaeun biasa we atuh HP alus tolong kirim pulsa nya ya HP alus tolong kirim pulsa biasa teh pararantos area parada. HP itu kan fungsinya untuk komunikasi bukan untuk gengsi, betul nggak? Untuk komunikasi kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kumaha damang, alhamdulillah. Itu komunikasi bukan untuk gengsi. Apakah Anda langsung mulia gara-gara HP Anda mahal? Belum tentu. Apakah derajat kita di bawah hina gara-gara HP kita cinitit? Tidak. Ini kadang-kadang boga HP alus walaupun umum di gitu-gitu. Ari HP na cinitit dijuru ka SMS nya. Biasa we hirup mah tuh. Da moal nulungan moal HP kitu teh. Makanya ulah sok sombong ku kabeungharan. 4 ya, tadi 4 baru 4, sekarang 4 sifat yang harus kita miliki. Hayin tawadu. Nampi karena pendapat kumaha Pak Abah abdi teh bade ngayakeun maulid Nabi sareng para pamuda ngiringan Abah mangadukung malah Abah ge insyaallah bade nuji domba. Saya dengar terima kasih yang sudah akikah ada kan ya panitia tadi ya, ada yang akikah kan, semoga anaknya soleh dan solehah. Ada juga yang berinfak kan, semoga berkah dan bertambah. Berniaga yang 3 kadugi hanya 1 berniaga dengan Allah ya. Korun sombong, Fir'aun sombong, mana buktinya? Hancur kok kekayaannya. Mah kadang-kadang sok aya nu sombong ku emas. Ketika tadi kan kikieuan deuleuh na eta. Teh geus ngajual peuteuy sudah.
harudang biasa we atuh beli kikieuan kikiplik ayeuna peda cincina 5 keprak-kepruk leungeunna teh boh hayaran mah tuh emas yang katingali sebel ayeuna kitu teh. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, ibu meninggal emas dipakai nggak? Nggak ada orang kaya pakai anting. Oh iya mah beunghar main cenah ieu almarhumah pakai kalung. Mau teh pakai genggengnya? Mau. Jujur, saya pakai huruf kosam. Wallahi billahi tallahi. Ibu meninggal, emas nggak dipakai. Nanti hartanya oleh siapa? Emasnya. Bukan oleh anak, bukan yang jelas kalau ngaji, oleh ahli waris. Ya kan? Ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak ibu mau teh emasnya dikusalaki dipakai kawin dari. Kawin teh apa tuh kawin? Jeung babaturanana. Babaturanana apa tuh? Anu di WA. Pertemanan yang menyakitkan. Mata emasnya jual. Benar tuh? Yen pasantren, yen majelis taklim, yen dinia. Selama dinia dipakai santri mengaji, selama pesantren dipakai ngaji, selama masjid dipakai ibadah, ibu wafat, ibu meninggal, dalam hadis Al-Bajjal demi Allah mengalir walaupun ibu telah tiada. Cerdas memilih amal, lesok sombong-sombong teh teh. Kieu anu baju nu ketinggalan kongkorong. Lumpang diangkat baju nate dah yang katingali genggena langi nyaho tete lain emas ruble ya kan betul gak? Mohon maaf nih santri saya di depan ya, bukan berarti saya lebih mulia demi Allah, bukan, barangkali dalam pandangan Allah Anda yang lebih mulia dari saya karena memang ini posisi saja oleh sama panitia, kita semua hamba Allah, betul? Kapengkeran santri, ibu tolong jangan sombong. So kadang-kadang kalau mata ayam sombong ku sawahnya ku kebon. Oh saya sama kebon cenah hektaran. Oh saya sama gadean loba. Gadean loba. Kebon laga. Maut mah ngerema kama 2 meter sih. Sok can gadenge nu maut makamna 2 hektar. Hanya main rek futsal. Tersek ayo kan sombong ku sawah teh da. Ini euy satuan kebon laga saya. Mau kebon loga udunan tuh kan cawu-cawu acan. Sekorek teh aya da ayanya. Imahna teh aya pantauan. Jadi santri tolong disep nih, punya harta itu bukan untuk sombong, tapi punya harta untuk menolong. Lamun boga emas saya, ada tetangga meninggal karena pandemi, jadilah program beasiswa santri berprestasi. Sekibu teh kasalah kita, bapak laki rabila rabaja pahit rumah tangga teh urang teh geus lila. Umur mah tidak ada yang tahu. Ustaz Lukman berkata hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa mungkin kita ditelan oleh bumi. Apalah artinya emas intan dan berlian kalau meninggal tanpa amal. Naon kitu mamah mah rek nyakolakeun tatangga. Maksudna kumaha? Pan itu teh tatangga bapana maot akibat pandemi, indungna maot akibat pandemi, ku mamah narek disakolakeun bari pasantren perkara bayaran, perkara beli kitab, perkara sapopoe biar mamah yang menanggung. Ai mamah aya tah ieu gelang. Untuk apa? Hanya sekedar mendapat pujian dari manusia, tetapi saya nanti ketika wafat disiksa. Biar saya tidak punya logam mulia, yang penting kita peduli dan berbagi. Eta akhlak nu hade mah. Aya begitu. Oh, batak dia ngomongkeun ge eueuh. Jadi punya harta bukan untuk punya harta untuk menolong. Mun aya sawahna lega, kebonna lega wakafkeun. Wakaf itu kan wakaf lazim mutlak berhenti. Abah haji pulang abdi mah nek wakaf
wakaf jang naon jang pesantren, wakaf jang naon jang mushola, wakaf jang naon jang majelis salim, wakaf jang naon yang berguna lah untuk masyarakat, baik dunia baik taman pendidikan Al-Quran. Abah maot ibu umi meninggal demi Allah satungtung eta tanah dipakai ibadah, pahalanya mengalir gitu. Ieu mau menit orek gablok batur ngaliwat kana galengan ge molotot si pare. Mana itu? Tong ngaliwat jalan dieu. Emang kudu kaluhur aing naik gitu. So aing beurasa jelema ongkos sawahna lega tapi hayeun nyempokan batas batur. Eta mah turunan keuyeuk kitu mah tah. Cenah kadengian cenah era. Aya jelema na teh nya. Nyarane we jelema na. Bu, sekali lagi kudu boga sifat naon tadi teh hayin tawad, tidak boleh fungsi berpakaian santri untuk menutup aurat. Sekali lagi, fungsi berpakaian itu untuk menutup, bukan ingin mendapat pujian dari orang lain. Kadang-kadang kan orang merasa bangga karena bajunya made in luar negeri, top brand bermerek, sanajan top brand bermerek dari luar negeri, demi Allah meninggal mah angeureun boe. Wah, jelema nu beunghar make lepis maot. Kayu mah nini urang bungkut teh cenah ku garung ngoni. Kayu mah cenah aduh jelema balangsa kurang tutup ku barukat. Semua yang meninggal pakai boeh, bener gak? Ari boeh kata bahasa Indonesiana kain apa? Nah, boeh teh disebut kain. Anda ingin tahu kenapa boeh diberi nama kain kapan? Mau tahu nggak? Nah, boeh make disebut kain kapan? Boeh teuing. Kok disebut kapan? Ya tahu lah. Ya, berarti lo cuma isukan tadi bikin ya, belah dia membatikan kayak puting. Makanya kain kapan lo nya tuh. Mati mah rahasia ilahi santri ya. Santri mati mah rahasia ilahi kan, tidak bisa diminta ya, nggak bisa diminta mati mah tayo mitoha cedak geringan maotkeun aku minatu teh pak tuh cedak kesel gablok mitoha teh ngan geringan cenah heulakeun maot pacar nu maot teh minatu. Kadang-kadang kan ada orang yang sakit suaminya yang meninggal istrinya, bukan cerita nyata loh. Nah makanya jangan sombong. Ulah sombong ku harta, ulah sombong ku mobil. Ai jelema nu boga hate nya berakhlakul karimah mah teu sombong gaduh mobil teh bisi tatangga bilih bade berobat dengan senang hati 24 jam saya akan mengantar Anda ke rumah sakit sampai tujuan. Ulah mikiran bensin, ulah mikiran supir. Kan urang mah hidup bertetangga, sok ketrokannya panto. Ieu mah beunghar teh alus bagus. Yung boro-boro gitu dulu narik ini enggak kan cina legit pohon una mahir sebelum pohon una Korea teh geus nyaho urang di tuna nah nakeun bulang terus kamu beunghar korek gitu ai beunghar saleh mah nya beunghar salehah arek ka ditu ka kota misalkeun batu rek sakola batu rek ka pasar ibu rek ka mana rek ka pasar atuh sakalian bae ngiring ka desa ayo jadi tumpangannya bareng kok satu arah. Alhamdulillah sanang cenah karek naik mobil kieu asa kugeunangan sabiwir hiji sa diomong-omong di pasar teh nu aya kieu geus nepi urang mah dibawa ku si haji ngeunaheun mobil teh ya Allah ya karim boten sare urang mah sarenya bahageuna si haji eta mah bahageuna dicintai oleh manusia, disukai oleh Allah. Nu korek ningali dibenci ku jelema. Mobil teh ngaliwat lain mawa rokok jrot kana tanu bolong ka batu teu borong rasuh badagong ka jelema sia bari teu mawa deui bahiel dasar kok cenah kadengeun tanu gablek mobil teh kuduna mah santri iraha bade nikah dinten anu kan mobil mah di abdi ngiri eta teh nya lamun urang nikah hek make mobil tatangga kapungkur abdi nuju nikah dijajakeun ku mobil si bapak anu
terkenal sepanjang sejarah lain bohong. Bener na oge. Makanya hidup bermasyarakat. Lo sombong ke mobil, dengekeun nu baroga mobil mewah. Maot mah moal make Pajero sia. Nggak ada orang kaya pakai Alphard. Nggak ada orang yang meninggal pakai Fortuner. Kabeh ge naik pasaran. Oh, sia dengekeun hayo. Ayo, kabeh ge naik pasaran. Emang didinya mau rek naik ojek pangkalan? Diantarkan karena Grab. Mun aya manik di Grab keun. Kamakam 8.000-an. Ayo sorry sedih. Kalau ada yang aing mah manik di Grab keun. Antarkan kamakam paling 12.000 nya ongkos kirim. Kita manik pakai ongkos kirim. Oh, KBG pasaran sok. Saya mau tanya, orang meninggal KB pakai pasarannya? Oh, teu aya nu nganggo mobil mewah. Makanya ulah sombong, punya mobil bukan untuk sombong, punya mobil untuk menolong. Pasaran KBG, reman pasaran mah. Sen-senan. Sudah cek mangi teh mengkol heula. Oh. Langsung OTW makam. Jangan sombong. Dengan kekayaan ulah sombong, baju ulah sombong, benar tuh? Nah, itu artinya kita tawadu. Yang kedua, sedikit-sedikit saja sambil menunggu Kiai Haji Salman Amrillah. Nah, yang kedua, mohon maaf nih, tadi sedikit-sedikit ya, tapi kita tahu tentang banyak. Yang kedua, sifat yang harus kita miliki itu lain. Pakai lam santri, lain itu apa artinya? Lembut. Kudu boga hati anu lembut teh. Nabi, lihat Nabi kan gak kucingnya, namanya Humaizah kan, kesayangannya. Kucing kesayangan Nabi itu bernama Humaizah. Ketika Nabi akan melaksanakan sholat, kucingnya tidur di gamisnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi agar tidak terganggu kucing tidurna, digunting gamisna teh. Allahu karim eta kasato dugikeun ka kitu gaduh sifat lembut teh bilih kawagel kucing nuju kulem digunting gamisna teh tembongkeun siarna agungna agama Islam tembongkeun tuh akhlakul karimah teh Islam sangat peduli dan Islam sangat melindungi kepada binatang. Bahkan ada orang yang masuk neraka karena ketika di dunia dia menyiksa binatang, tidak diberikan makan dan minum. Islam itu rahmatan lil alamin, tidak hanya sekedar rahmatan lil mukminin. Gitu ka ucing oge lembut Nabi mah didinya maya ucing masuk bingung sama gablek tongkol hiji ge ucing teh aing mau ngahakan no mata ucing teh mun pahareup-hareup jeung si eta mah stres we terus sok maledog jeung ucing teh ieu sok maledog jodong lain seuli saya ewing saya ucing gitu sekarunya ka ucing teh stres baledog pangreng aya deui jelema anu kalakuan tradisi jahiliyah. Halo panjang hayang hujan ucing di mandian dengekeun samana kitabna aya campur baca dina kitab Kifayatul Akhyar. Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan apabila ingin turun hujan salat istisqa awali dengan salat sunnah, pakai baju yang sederhana menandakan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat istisqa lamun hayang hujan malah ucing di mandian itu kaburusan ucing teh ini sorry namanya teh itu kelakuan teh jadi iya kan iya ilmu ibu mah anak-anak ibu berboga sifat lembut atuh. Tapi ada beberapa binatang yang sunnah untuk dibunuh seperti cicak kan. Cicak itu sunnah dibunuh. Satu pukulan itu sangat luar biasa pahalanya. Kenapa cicak sangat sunnah untuk dibunuh? Mohon maaf, ketika Nabiullah Ibrahim Khalilullah dibakar oleh Raja Namrud, anu niupan seun teh eta cacak itu teh. Tadi orangnya loba jelema anu provokasi niupan. Saya teh adi lanceut jeung cacak. Provokator berani. Kudu lembut ya. Nah, satu persatu nih. Alhamdulillah ya Allah dikabul waktu ngaos abdi hoyong halodo. Amin. Dari mah hujan lagi hujan rahmat. Ibu harus lembut ke anak.
akrimu auladakum, muliakan anak. Ya abil mana hapuni dayu menadaha huruf tanbih ladina amanu sifat makunku di sana adalah fil amar wa fa'iluhu antum al amar al asli wujud. Jaga dirimu, jaga suami, jaga anak, jaga istri dari bara siksa api neraka. Kudu lembut kan ini, bukan dengan kekerasan. Ini saya sebagai karyawan Kementerian Agama memberikan edukasi. Saya juga turut membangun bangsa melalui bahasa agama. Ini banyak sekarang anak yang disiksa oleh orang tuanya, bahkan anak ada yang diperkosa oleh bapaknya sendiri, istri yang disiram oleh suami, istri yang minta gugat cerai kepada suami, ada yang begitu karena kurangnya ilmu. Maka kudu lembut ibu kabudak teh. Ya abil mana harpunida, ya bunaya wahai anakku, gerak-gerak ke anak panggadena, kakak anak nupang kadua, bungsu neng dedeh teuing anak king permata hati belahan jiwa, penyambung cerita di kala duka dan susah, di mana mamah mau tetap doa anak anu soleh apalah hatinya emas intan dan berlian tanpa kau di sisiku. Gitu ke anaknya dengan anaknya mau kadang-kadang bingung emang kok kalau teh nelpon di mana gerak balik melang nelpon ayah nyarekan anak nanti kok kita balik nyarekan lagi sorry saya udah kepayung ya anak itunya ya jujur loh, orang kan banyak yang komunikasi ke saya, benar Pak Ustadz lain bohong gitu, ayo nelpon ayah nyarekan. Harusnya ketika anak datang teh assalamualaikum atuh lupa mah assalamualaikum, waalaikumsalam, dipeluk anak penuh dengan kehangatan. Sholat yakni agama, sholat mi'rajna orang mukmin, sholat waktunya ditentukan, mohon maaf ya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila wafat, sholat yang pertama dihisab, sholat kampura, sholat man tarokas sholat muta'amidan faqad kafara ziharon, meninggalkan sholat itu dosa besar, kufur. Tolong sholat upami to sholat makan, mamah tuh tinggal dimasak masakan yang paling disukai oleh dadang ulau pakai kecap. Alhamdulillah air resep udah gitu mah resep nggak dengan itu tinggal sama tarasi karena sepaat dengan dadakan tarasi nanti dinai hawu teh di sisina direnos dengan jengkuluk japu misalnya teh kan itu kan dia belum japu viral sakampung gitu anak teh yo ayah nyarekan karuana di bapana molok toa panona teh juga batu epredi budak teh teh bapak panona juga meong sieun atuh budak teh kitu mah ai dipeluknya santri. Nabi kan bawa cucunya Hasan dan Husain ke Masjid Kuba di hari Sabtu kepada bapak dan ibu yang akan melaksanakan ibadah umrah atau haji, baik itu haji tamatu, ifrad dan kiran, terlebih-lebih haji tamatu. Ketika bapak berziarah ke Masjid Kuba sunnah di hari Sabtu, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba layaknya melaksanakan ibadah umrah secara sempurna. Nabi itu bawa anak, bawa cucu, bawa mantu tadabur gitu atuh. Salah kita kudu ngerti ringankan beban istri, boga hati teh nu lembut. Pamajikan teh atuh pamulikeun tiung dina atunya 245. Mun imah tiungna teh Gusti nu angin can kabeli deui ciga taplak meja. Boga ladangan teh nya ngajual cau ngajawang beuteung teh pamajikan teh perhatikan atuh meuli-meuli Eljata, Dauki, Nibras, Zoya, giningan pemajikan teh buruk-buruk kayak papan jati hade goreng depan pemajikan sorangan. Eta teh ku soleha, bajunya sopan, bajunya kok hebat, berbusana muslimah, pan dihargaan ku salaki, tah salaki nu lembut mah. Di mau boro-boro gablek duit teh pemajikan diangkat musa bae musa.
kosong 100 ya majang musuh ai musuh bisa ai gas kosong lain sadari istighfar saya kalakuan teh. Perhatikan anak, perhatikan istri, persiapkan tuh makanan usep ya sih man inoy kongkol rokok nuk nake kokorina anjing nyaho pakai kongkol pakai sadejis godong mana di lupa lagi 100.000-an pemajikan dah angin kurupuk si kurang matang kongkol yang anak ya nanti yang budak dihakan perahu baik dari sana yura gitu lah ini mana eling gerah deui atuh aya yang penting ayeuna eling teh dari sukan mah kitu deui heuh gablon salaki teh kesal deui aya nguseup di imah paling nyarian WA biasa CLBK cerita lama belum kelar bagian katalog nakeun. Tolong laki-laki di set nih kata-kata saya. Laki-laki jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang menarik belum tentu baik. Fokus, lupakan masa lalu. Kadang-kadang awewe itu sokalunya korban kula laki na. Kerbalang sakti mah teh babarengan. Pilot imah ge nyempil di kolong. Kabidan sore diantar lempang nagalengan malah ngajuru ge katungkulan alhamdulillah nu ngadanan teh salaki ari keur balaksak mah ieu mah keur beunghang ngajuru salaki keur museuh bisa ingat saya ka orok ingat saya ka apa tak sedih dah aya nu kitu teh pabadikan ngajuru salaki keur museuh mesti aku kasih tata ngaran budakna naon Ece biarin kedengaran biar dia lembut besok kan hari Sabtu ya Sabtu luangkan waktu untuk istri saya kasih tahu di sejarah lain dongeng entek sore ayat sore tak Nabi saum kan santri Nabi saum tapi saum yang bukan ditentukan maksud saum yang ditentukan itu saum Arafah, saum Tarwiyah, saum Asyura, Tasyu'a atau saum pada tanggal 13, 14, 15 Nabi saum Senin dan Kamis tapi suatu saat pulang dari masjid istrinya masak apa yang dilakukan oleh Nabi? Lembut buka untuk menyenangkan hati istri luar biasa akhlakul karimah hebat tembong kasih agung agama Islam menghargai istri tuh buka Nabi coba salaki ece puasa kita karek puasa sampai ke dunia sepang ayu ini berhasil-hasil kita ke pemajikan sama kamu karena baru puasa berbau coba mau menang ganjaran puasa gitu mah ayo ngecabrak semua lain seri ya istighfar apalagi yang dilakukan oleh Nabi mau minum Pak tapi disagene Nabi teh aya murang kali apa yang dilakukan oleh Nabi izin manawa manawi teu kabotan ieu saya teh bade dieueut ku abdi di pajunan kata anak kecil saya juga sama haus silakan Anda minum duluan sisa jadi minum oleh Nabi akhlakul karimah luar biasa lembut hati gitu coba atuh tah hei contoh nu karadio teh amalkeun dina kahirupan sapopoe teh hormat anak teh kepada kita rumah hadiah oke budak di dapur kolot di imah bating doa budak sanu dikobul teh kolot nama ngus ribu teh error sandosa tina bang emo dagikan aja lasok itu hadiah sok aya hadiah apa di rumah oh dah abdi mah asli atuh hadiah budak di dapur kolot di imah itu teh budak dapur kolot semua boleh begitu ibu ke anak lembut ya ibu panggilnya apa sih ke anak Aa teteh kakak ujang ya dedeh ya teteh bangun sholat gitu dengan kelembutan gitunya ulah imah budak teh di Ciwitan gerak manis
geus sore gelang mani jajan wae sih kena jajan ku aing kudu nggarun gelang mani jajan wae lain sering dihanap budak teh kieu terus kok tanyakeun ka budak lamun aya budak pasti ngajawabna teh leres da teh gelang mani jajan wae pelbah anak negeri mam jeung abon sawo ya sawo bukan anak sawo leun teuing deui dah heueuh asa pugaranahnya ngaji teh pas boleh begitu kudu suaminya panggil ke istrinya mama rawas kana manehna dalam kitab sulam sok naon sulam haram kan memanggil anak istri dengan panggilan yang menyakitkan itu kayaknya wa yusamma asmaul husna beri nama yang baik panggil dengan kata-kata yang disenangi mama atuh ka pamajikan teh raos teh mana ibu raos kolbu umi raos hati sanubari kali-kali boga milik mah bebek we mah gerak-gerak rumah tangga geus dilate ieu bener ieu manehna indung budak di mana indung budak sok era ulah rumah tangga teh telepon bakun manehna mana manehna kucing ngomong mama tidak mau apilanya tengolokeun kuota ngomong gitu teh terus di papatahan teh udud sila tuh dengekeun kahayang teh mangga udud ya kenapa patang mati ninikin kana dekat ayeuna teh cantik marhaba mati kita tadi so udah gablek salaki teh murid yang listrik sama kawan semua kayaknya panitia tolong itu Sherlock alamat ke Pak Kiai Haji Salman Amnillah Sherlock kasihan ya udah Sherlock kasihan ibu kudu lembutnya bilang sama suami tidak ada kekerasan dalam rumah satri lainnya kan lanahiyah ya haram menampar wajah haram menampar dada wala tukopi tidak boleh kasar pamajikan teh soalnya laki nu kasar rumah tangga jeung maneh heueuh kamajuan cun oh hayang maju dah hayang maju dah ieu karakter punya maju sorangan ya ngelakun ke pemajikan rumah tangga jeung maneh heueuh kamajuan cenah maneh mah teu mawa hoki pemajikan teh aing teh nya hoki yang penting anaknya teh aing pokok teh suka tapi dikeroyeuh sok sebal kalau laki itu pemajikan teh diusir gerak balik saya mana teu mawa keuntungan teu mawa hoki rumah tangga jeung maneh heueuh kamajuan bawa budak bawa lemari bawa karpet aing ngilu atuh ngenok jagalah hati bukan jagalah istri jangan kau sakiti tangisan istri tangisan bidadari ingat masa sulit jangan lukai istri betul tidak kadang-kadang ayo lalaki nusung harma aduh kelain hati kirim pulsa tanda ikatan cinta pemajikan Yusuf pemajikan kurang gero pemajikan kuku mah di mana nama OTW nggak bonceng nu lain nyaho da urang ge aya jelema teh nangkep tuur satu apa tadi hayin tawadu lain lah kasarnya ya nah, kepada binatang sama tidak boleh kasar kan ya santri tidak boleh kencing di lubang yang ada binatang nggak boleh bisa nusok ngarit di kebun ih nang yang sirup dan itu cek sirup teh tsunami aku ciki manis makanya nggak sadar putih arisan kabeh tataman kalau serinya ngarane uki masa kieu dina yang satu
mana we mana maki teh so aya nu kieu naliang bener teh keur narit aya nu kieu dina hanapeun kangkangkal nggak boleh. Kenapa Pak Kiai nggak boleh kencing di bawah pohon yang sedang berbuah? Ketika Anda kencing, jatuhlah buah mubazir, tidak termakan. Itu teteh hikmah nanti. Masuk aja mungkin hana pun tangkal. Murah ke jamu ayam misalnya kan najis berenang, perlu dicuci lah benar. Mubazir otak masuk samarangan setelah kita ya. Mana karet mana mau? Ayo ini dah jalan gang. Orang nggak mau pergi ke masjid tempat ini. Kenapa nggak mau lewat sini? Baru Hamzah. Akhirnya cari tempat yang lebih aman, yang lebih bersih. Karena dapat minang, kencing tidak boleh membelakangi, menghadap kiblat. Aya aturan santri. Urang mah hirup teh teu nafsu ku ilmu. Tak ulah sok kasar, ulah teuras hirup teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istrinya adan. Oh, lain komat. Karek diomongkeun ulah heuras ngada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, komah heueuh lain adan. Lain ini gerakah udut. So lain lah. Ini kan saya duit udut, ini kan saya. Duit udut ya. Rokok berapa? 20.000 ya? 20.000 taruhlah. Saya kan pegawai. Ada orang yang daftar haji. Saya tanya, Mbak, kenapa Mbak bisa daftar haji di tengah pandemi? Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ustadz, saya kan nabung. Oh, nabung. Berapa sih nabungnya? 20.000. Ya kalau nabung sehari 20.000 sebulan 2 kali 3 600. Sebulan bukan duit 600.000. Lalu 10 bulan 6 juta. 10 tahun 60 juta. Mana dagang 10 tahun lebih bisa pergi haji. Alhamdulillah nabung tina 20.000 10 tahun. Ieu mah umroh acan, ka Mekah acan. Kumpulkeun sete kumpulkeun sete. Geus umroh sete ngelos sete. Ngaplukeun sama tiba heula eureun-eureun. Cek pamajikan teh eungap aya bako samping karoho ku odot. Sorban beak tumpuna ku bensin. Goblok salah kita dah. Bicara mulah ngarokok molotowat. Mata pamajikan teh begaan da polototan wae. Kampurannya kan barengan. Dipariksa ka bidan norma. Di bawah ka posyandu panyakitan. Penasaran awak teh pegang-pegang. Di rongsen teh ka rumah sakit. Ditinggali teh hasil rongsen gambar salaki keur molotov. Biar tidak ada kekerasan dalam rumah. Paham? Apa tadi? Hayin, lain. Ketiga, qarib, dekat. Berarti kudu dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga, dekat dengan fakir miskin, dekat dengan mertua, ka ibu. Kudu deket, berarti jeung dulur, ulah parasea akibat warisan. Soalnya di lembur di kota parasea akibat warisan. Nah, si maksudna teh babana mah pasti beak atuh da dulu rama eueuh tungtungna urang mah abahnya keun bahaya tuh teu barokah ge atuh akur karena hirup teh da ari sagala boga sagala aya wae mah parasea wae mah rek naon atuh pada kudu dulur teh neh wal akrobina dulur ting dulur akur pan geunah hari akur mah dulur teh haja marariung rupa-rupa dulur teh nya anu kalapa aduh mawa hayang aduh teu mawa nanaon tapi beuki barang daang ada nyakeun da dulur da dulur teh lupa-lupa aya wae kitu teh nya aya wae nya geus eta mah barang bawa mah tarang ngomong ayo asaan ieu asaan kitu komen kurang ieu kurang kitu sok karunya ka tukang masak tapi beuki barang daang teh pas balik panglobana barang bawa aku banget gitu loh sing aku sing dekat bapak-bapak harus dekat nih. Bagaimana cara mendekatkan diri dengan masyarakat? Melalui sholat berjamaah awal waktu di masjid. Padahal teh jadi dareukeut da igang anyangan ka imah sewang-sewangan subuh hese tapi satu titik di masjid
berangkat silaturahim Allahul Karim gitu tak berjamaah. Hati-hati nih yang suka sholat berjamaah, baca loh, yarfa'ullah barakatan min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan harta mal barakah sehatana dengikeun tanu taraka masjid. Bisnis apapun yang Anda jalani tidak akan berkah kalau tidak disertai dengan sholat berjamaah. Tolong didengar, orang sukses bukan orang kaya, orang sukses bukan orang yang bisnisnya banyak. Sungguh orang sukses orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Eta nu sukses mah. Mau adan ngalah dangan, mau adan ngalah dangan, mau adan macul, kamu watak lega setelah langsung mah. Kita mah tangga ke maghrib lega langsung galengan lu daki itu aja. Sholat berjamaah lebih utama daripada jual beli yang belum pasti. Dari itu mau adan tinggalkan semua aktivitas. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Ya mah panggilan muazin tadi jawab, ai panggilan HP. Oh iya saha. Lain angkat coba majikan teh angkat. Kumaha aing kudu beras salakina teh. Coba berjamaah ke masjid deh. Berjamaah ke masjid. Apalagi sholat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Subuh itu sholat berdaya, sholat yang sangat luar biasa. Apabila orang melaksanakan sholat subuh berjamaah awal waktu di masjid, sebelumnya melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah qobliyah, baik itu tahiyatul masjid, syukrul wudu, lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Merangkak orang lain, menangis, kebanyakan hayang sholat berjamaah, ditandu, pakai kursi roda, orang sakit ke masjid. Anda sehat, sholat subuh 2 rakaat kuat, ari gapleh tapi kajang tilu nagan si amah. Allahu akbar tak komat gerak ka masjid coba majikan teh aing asam urat tunggal adan. Jadi saya mah asam urat teh moal ada. Lohor ayo asam urat. Ini sampur musuk lumpat. Gereja sumping masa Kiai Haji Salman Amrillah sok lireh heula sakedap 2 menit deui. Binga nama kita tadi enggal ring saya abdi. Bu, Ibu nanti jangan pulang ya. Nanti setelah ini kan ada Pak Kiai Salman Amrillah, sangat ditunggu kan. Jangan pulang Bu, seperti tadi apa yang saya sampaikan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, agar kita mendapat syafaat, membaca, mendengar ayat-ayat sosial, memahami, mengamalkan dalam kehidupan sehari. Lanjut. Ibu, tolong suami suruh ke masjid. Di lumur ieu mau cek disolatkeun di mana sih? Bungkus orang meninggal. Disolatkan di mana? Oh, ayo ke hirup taraka masjid. Ari geus maot ka masjid jeung panghareupna deui ya Allah. Batu nantung ngagone. Oh, ka eranya euy. Kena cenah kadenge geus. Di mana bumi abdi mah caket masjid, ngomong caket masjid asup tanah. Hei, nu dekat masjid. Cenah kadenge kan adapkeun. Saya sama gimana ke masjid ada asup tanah. Ka masjid teh ngadon kieu we cai ngada saat. Ayo kan gitu ce. Besan ce. Orang di sini meninggal disolatkan di masjid, tapi ketika di dunia nggak pernah sholat ke masjid, ayo geus maot ka masjid. Duh ka RI jelema teh. Batu nangtung ngagolen. Tapi da mangi teh ngomong teh. Begitu datang mangi teh karpet ngomong. Cek karpet teh amang ka mana wae. Jadi saya tahu sekali we ke masjid teh bubuhan maot. Kata teh yang pertama dan yang terakhir. Bu, berapa tadi? Diulang. Yang akan mendatangkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat, satu membaca ayat-ayat sosial, yang kedua saum, baik saum fardu ataupun saum sunnah. Yang ketiga membaca sholawat, yang keempat tadi apa? Membaca tahmid, insya Allah.
sifat yang harus kita miliki agar kita terhindar dari bara sisa api neraka. Yang pertama hayyin. Hayyin artinya apa? Tawadu. Yang kedua layin, artinya lembut. Yang ketiga qarib. Qarib artinya dekat. Dekat dong dengan masyarakat, dekat dengan orang tua, dekat dong dengan fakir dan miskin. Berbagi karena tidak akan berbagi tidak akan mudah-mudahan infak sedekah supados abdi diulang deui. Jadi punten we nya, jadi upami aya acara engke ulah kasasahat. Apa itu acara sadayana ieu? Punten. Mudah-mudahan atuh urang aya milik rezekinya nya. Doa Kiai Haji Salman Amrillah semoga panjang umur, karena kita masih memerlukan ilmu-ilmunya, termasuk kepada para kiai di kampung ini, para asatid, para habaib. Sama-sama kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Rukman adalah manusia biasa, banyak kehilapan, banyak kealpaan, banyak kekurangan. Dimanapun bapak dan ibu berada, siapapun yang mendengarkan tausiah ini melalui media sosial, melalui YouTube, kiranya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi Rukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.